Assalamualaikum selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Pada tahun 1920-an sampai 1930-an, Soekarno adalah salah seorang paling vokal yang paling dicari oleh Belanda. Dicari tidak untuk ditangkap, tetapi dicari untuk dilihat apa kegiatan-kegiatannya. Karena Soekarno memang salah seorang tokoh yang sangat meresahkan. Dia mulai menggemparkan itu ketika berpidato di Jong Jawa, tetapi dengan bahasa yang sangat kasar dan menunjukkan prinsip-prinsip egalitarian dan prinsip-prinsip non-chauvinistiknya. Kemudian setelah itu dia mengumpulkan banyak sekali pejuang-pejuang dalam satu barisan. Ini tentu saja membuat Belanda gusar. Dan Soekarno pun pada waktu itu merasa dirinya itu selalu dikuntit oleh intel-intel Belanda. Soekarno mengaku dalam buku biografinya yang sangat terkenal itu, bahwa sejak saat itu kemanapun Soekarno pergi, itu intel-intel Belanda selalu ada membuntutinya. Bahkan Soekarno terpaksa harus melakukan rapat dalam beberapa detik saja. Dia berpapasan dengan seseorang, ngobrol tentang sesuatu, pergi. Soekarno datang membungkuk di satu tempat, padahal di situ ada tempat rapat, pergi lagi. 1 atau 2 menit saja itu sudah sangat cukup buat Soekarno pada waktu itu untuk membuat sebuah rapat tentang bagaimana cara perjuangan kemerdekaan Indonesia. Soekarno tahu dia sedang dibuntuti, intel-intel Belanda pun tahu bahwa Soekarno tahu bahwa dia sedang dibuntuti, dan Soekarno tahu bahwa intel-intel Belanda itu tahu bahwa dirinya sedang dibuntuti. Tetapi kemudian Soekarno menemukan sebuah pencerahan. Pencerahan yang pertama itu adalah bahwa Soekarno terpaksa harus masuk ke tempat lokalisasi, tempat perempuan-perempuan itu untuk mengadakan rapat. Dan di sana bukan hanya rapat yang paling penting bagi Soekarno, tetapi Soekarno mendapatkan pencerahan kedua, yaitu ternyata di tempat rapat itu adalah tempat yang sangat aman dan sangat nyaman untuk mengadakan rapat. Karena Soekarno bisa memanfaatkan citra dirinya yang sebagai playboy pada waktu itu untuk menyembunyikan tujuan dia datang ke sana. Nah, ini sampai beberapa waktu tidak bisa diendus oleh pemerintah Belanda. Tapi kemudian Soekarno akhirnya mendapatkan pencerahan yang ketiga. Terlalu lama ada di situ, Soekarno berpikir bahwa PSK dan preman-preman yang ada di tempat lokalisasi ini bisa saja dijadikan sebagai para pejuang kemerdekaan Indonesia. Ini sesuatu yang mungkin oleh orang lain, oleh pejuang yang lain dianggap sebagai sesuatu yang sangat memalukan, seperti yang nanti ditulis oleh Ali Sastro Amijowi, sesuatu yang sangat memalukan. Tetapi bagi Soekarno tidak lagi berpikir soal hal haram pada waktu itu. Soekarno sendiri mengaku bahwa saya tidak peduli pada moralitas pada waktu itu, saya peduli pada perjuangan kemerdekaan Indonesia dan tujuan apa yang harus dicapai. Maka ketika saya harus menggunakan tempat-tempat paling jahat, tempat-tempat paling mesum, dan orang-orang yang juga paling mesum itu untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia, maka dia tidak akan malu sama sekali. Tak lama setelah itu, Soekarno memang merekrut para pelacur dan para preman yang ada di sana. Apa tujuannya? Yang pertama adalah si PSK itu bisa digunakan untuk mengorek informasi dari luar. Baraya sama seperti yang terjadi di masa kini. Ini mau obrolan para PSK aja ya. Sebenarnya kalau kita mau mengetahui aib para pejabat atau aib para ekonom yang kita kenal sekarang, yang mondar-mandir di televisi sebagai seorang intelektual itu silahkan tanya ke PSK. Biasanya mereka itu tahu, dan para pejabat pun tahu. Kalau kita mau membongkar aib pejabat yang lain, kita bertanyanya pada PSK, karena mereka itu mengetahui itu. Tetapi para pejabat itu tidak mau menggunakan PSK untuk membeberkan aib pejabat yang lain, karena dia pun melakukan hal yang sama. Jadi masing-masing kartu dipegang, ya ceritanya seperti itulah. Nah, sama seperti sekarang, di masa lampau pun PSK itu menyimpan segudang informasi tentang siapa pelanggannya dan apa yang dilakukan oleh pelanggannya. Karena kadang-kadang si pelanggan itu juga kan curhat, berbicara tentang negara, tentang apa dan sebagainya, yang mengira bahwa PSK itu tidak akan membocorkan rahasia atau apapun, begitu kan. Nah, Soekarno kurang lebih akan mengeksploitasi itu. Jadi pertama, para PSK itu akan digunakan sebagai informan untuk mengorek informasi sedalam-dalamnya. Kemudian yang kedua, Soekarno akan menggunakan PSK itu untuk menghancurkan moral para pejabat-pejabat Belanda pada waktu itu. Jadi sempat ceritanya seperti ini, Baraya. Soekarno itu karena keseringan datang ke tempat pelacuran itu, intel-intel Belanda akhirnya melaporkan bahwa Soekarno memang datang ke sana. Diciduklah Soekarno oleh polisi Belanda. Tuan Soekarno, apakah Tuan mengelak kalau Tuan tadi itu ketahuan ada di tempat pelacuran? Saya tidak akan mengelak, Tuan polisi, santai saja.
Apa yang Tuan lakukan di sana? Loh, kok nanya gitu, kata Soekarno. Saya adalah seorang laki-laki, saya normal. Menurut Tuan, apa yang saya lakukan kalau saya masuk ke sana? Tidak usah dipertanyakan lagi itulah. Jujur saja Tuan, apa yang Tuan lakukan di sana? Malah Soekarno-nya malah marah, pura-pura marah maksudnya. Pak, jangan sok moralis lah. Bapak cowok, saya juga cowok. Kita tahulah apa yang harus dilakukan cowok kalau datang ke sana. Bukan, kami tidak bertanya seperti itu. Tuan lagi apa di situ? Soekarno malah marah-marah. Ini apa? Kenapa mengorek-ngorek masalah pribadi itu? Saya usianya di atas 16 tahun. Saya warga Hindia Belanda. Saya tahu peraturan dan undang-undangnya. Maka saya berhak untuk masuk ke sana. Ribut. Tapi ya akhirnya Soekarno dibebaskan karena tidak terbukti melakukan rapat-rapat yang aneh. Tapi gak lama kemudian si polisi itu lagi belanja sama istrinya kemana gitu, tiba-tiba datang seorang pelacur. Ih Pak, ayo kita main lagi kayak minggu lalu, Bapak seru loh gitu. Itu di depan istrinya. Akhirnya kan ribut si istrinya sama si polisi itu sama si istrinya. Nah, itu adalah rencana Soekarno. Jadi Soekarno itu sering menghancurkan rumah tangga atau menghancurkan orang-orang Belanda secara privasi. Bagi Soekarno itu adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan. Kalau kita tidak bisa melakukan perlawanan secara fisik atau secara militer kepada orang-orang yang berkuasa, pejabat-pejabatnya secara moral dihancurkan, atau mentalnya, cywarnya dari dalam, dari tempat yang tidak pernah diketahui, dihancurkan. Jadi ya dalam tanda kutip Soekarno dalam hal itu jahat juga ya. Pas zaman penjajahan Jepang, Soekarno mengerahkan atau merekrut lebih banyak lagi PSK untuk menyelamatkan gadis-gadis Indonesia. Kan Baraya ginilah, kita semua sudah tahu bahwa orang-orang Jepang itu badannya kecil, syahwatnya juga kecil, tapi aneh-aneh. Lebih banyak fetisnya daripada hasrat seksualnya yang normal gitu. Ya, dari dulu memang sudah terkenal seperti itu. Maka Soekarno juga berpikir kalau seandainya si Jepang itu datang ke Indonesia, kemudian dia mulai menggerakkan Jugun Ianfu-nya. Jugun Ianfu itu adalah perempuan-perempuan di tanah jajahan, kemudian yang dipaksa dimasukkan ke dalam kamar-kamar di pinggir pantai itu. Nah, itu harus melayani hasrat seksual orang tentara-tentara Jepang yang sangat aneh-aneh itu. Dan Baraya, kalau Baraya baca misalkan buku-buku tentang pengakuan Jugun Ianfu, betapa mengerikannya. Setiap harinya mereka harus melayani tentara-tentara Jepang sampai 30 orang, 50 orang setiap harinya. Mereka tidak bisa beristirahat 24 jam, mereka harus melakukan itu. Dan kalau ada di antara mereka yang punya penyakit kelamin atau mereka hamil, itu akan dilempar ke laut. Makanya tempat-tempat Jugun Ianfu itu disimpannya di pinggir-pinggir laut. Itulah kekejaman orang-orang Jepang itu begitu. Nah, Soekarno tahu atas kekejaman yang seperti itu, tetapi Soekarno kan tentu saja tidak bisa melakukan hal yang lebih karena beliau dijajah pada waktu itu. Tetapi, nah, Soekarno kemudian mengerahkan barisan-barisan pelacurnya itu untuk meredam. Jadi, dia ditawarkan kepada tentara-tentara Jepang agar dia tidak merekrut lebih banyak Jugun Ianfu. Tidak banyak membantu karena rekrutan Soekarno itu hanya mencapai 200-an perempuan, sedangkan tentara Jepang yang datang ke Indonesia banyak sekali. Tetapi ya setidaknya itu bisa mengurangi penderitaan lebih banyak perempuan-perempuan di Indonesia. Kita bisa mempertanyakan landasan moral Soekarno pada waktu itu apa, tetapi bagi saya sih dalam konteks ini mungkin bisa jauh lebih dimengerti. Modus Soekarno dalam mempekerjakan para PSK untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tidak pupus Baraya ketika Jepang pergi dari Indonesia. Ketika sekutu datang kemudian Belanda membonceng, Soekarno malah menambah jumlah rekrutan PSK itu untuk bekerja untuk dia. Karena apa? Tugasnya sekarang bertambah banyak. Bukan hanya sebagai informan, tetapi juga untuk menjadi operator pasar gelap. Kita mengetahui Baraya bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu membutuhkan senjata, dan senjata itu tidak hanya bisa didapatkan dari serdadu Jepang yang menyerah karena jumlahnya tentu saja tidak memadai. Karena itu butuh sumber lain, dan sumber lain yang dimaksud itu adalah pasar gelap. Biasanya ngambil nyolong dari India, dari Singapura, dan pasar gelap itu operatornya adalah para orang-orang gelap juga, para PSK, para preman dan sebagainya. Dan entah bagaimana Belanda pada waktu itu sudah mengantisipasi ini. Belanda memang mengirimkan banyak sekali tentaranya ke Indonesia, tetapi tentara-tentara itu dibekali oleh doktrin dan video-video tentang betapa buruknya penyakit kelamin atau sipilis. Sehingga ketika tentara Belanda datang ke Indonesia,
mereka yang memiliki hasrat seksual yang sangat tinggi, tentu saja mereka jarang sekali untuk menggunakan jasa para PSK, sehingga dengan demikian informasi yang terkumpul pun tidak menjadi terlalu banyak. Kebanyakan orang-orang Belanda pada waktu itu ya tetap pengen, ya namanya juga cowok gitu ya, tetap pengen melakukan hubungan-hubungan yang semacam itu, tetapi karena tidak boleh terhadap PSK, maka mereka memilih biasanya pada babu atau pelayan warga pribumi di Indonesia pada waktu itu, atau gadis-gadis. Kan jadi ada markas Belanda. Markas Belanda itu ada di Indonesia, dan karenanya dia dikelilingi oleh pemukiman pribumi Indonesia. Nah, tentara-tentara Belanda itu kalau tidak lagi bertugas, itu kelayapan ke kampung-kampung 1 kilometer, 2 kilometer, keluar masuk gang dan sebagainya, untuk nyari cewek-cewek, untuk dipacarin. Ribuan perempuan Indonesia yang dipacarin sampai hamil pada waktu itu, dan itu benar, ada yang dinikahi, ada yang dilepaskan, ada yang ditembak mati. Saking banyaknya, kita misalkan bisa mengenal para atlet bola Belanda, misalkan seperti Robin van Persie, atau pemain UFC yang hitam, Alistair Overeem, yang ngaku juga punya darah Indonesia. Itu banyak sekali orang-orang Belanda yang mengaku punya darah Indonesia, karena di masa penjajahan itu banyak di antara mereka yang memacari, bahkan menghamili perempuan-perempuan pribumi. Kemudian untuk orang atau tentara-tentara yang cukup bermoral, biasanya bawa si istrinya itu ke Belanda, atau mereka tetap di sini berapa lama, kemudian pindah ke Belanda dan lain sebagainya. Banyak cerita-cerita semacam itu. Nah, karena itu maka upaya untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui jasa PSK ini agak surut di masa ini, sampai akhirnya muncullah seorang Maijen Mustopo. Jadi ceritanya begini, Baraya. Waktu perundingan Renville itu kan menghasilkan sebuah keputusan bahwa seluruh area Jawa Barat, kemudian beberapa wilayah di Sumatera, itu harus dikosongkan untuk pemerintahan kolonial Belanda, karena itu sudah menjadi milik Belanda. Nah, pejuang-pejuang itu otomatis harus pindah ke wilayah yang lain. Dalam hal ini penduduk Jawa Barat harus dipindahkan ke Jawa Tengah dan ke ibu kota Yogyakarta. Ibu kota Yogyakarta pada waktu itu menjadi sempit, menjadi pengap, menjadi kumuh, menjadi terlalu banyak orang yang mengungsi di sana. Akhirnya terlalu banyak kriminalitas, akhirnya terlalu banyak pelacuran, akhirnya terlalu banyak jambret dan lain sebagainya. Yang ini kemudian dikeluhkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kepada Maijen Mustopo yang barusan ini. Nah, Maijen Mustopo berpikir, waktu dia masih sekolah di zaman Jepang, dia itu bikin karya ilmiah. Judulnya itu adalah Melumuri Bambu Runcing dengan Kuda. Yang ini kemudian disambut baik oleh pemerintahan Jepang dan kemudian menjadikan dia sebagai lulusan terbaik di masa pendidikan Jepang, di masa pendudukan Jepang pada waktu itu. Nah, dia kemudian berpikir, kalau kita bisa melumuri bambu runcing dengan kuda, dengan tujuan siapapun yang ditusuk itu bukan hanya akan sakit, tetapi juga akan teracuni oleh itu, maka kita juga bisa menggunakan senjata biologis yang lain, senjata biologis berjalan. Yaitu, kan di Yogyakarta pada waktu itu meningkat pesat kejahatan dan prostitusi. Maka para penjahat itu kemudian direkrut sebagai tentara Indonesia. PSK-nya direkrut, kemudian diberi nama BWP, Barisan Wanita Pelacur, dan si laki-laki yang jambret, yang copet dan sebagainya, itu masuk ke dalam barisan yang namanya BPEBM, Barisan Maling. Apa faedahnya? Nah, ini kita lihat dulu. Yang barisan maling ini itu digunakan untuk maling, untuk melakukan kerusakan-kerusakan dan pencurian dan perampokan dan apapun yang bisa merusak tentara-tentara Belanda dan sipil-sipil Belanda di Indonesia. Dan ini meresahkan Belanda. Kita tidak memiliki data statistik tentang berapa kerugian orang Belanda, sipil dan militer dengan aksi-aksi ini, tetapi catatan Belanda menyebutkan bahwa ini adalah salah satu kegiatan yang sangat meresahkan. Bahwa orang-orang Belanda kok tiba-tiba banyak yang nyopet saya, dokumen-dokumen rahasia kok jadi hilang, ada informasi-informasi kok kemudian bocor, setiap saya mau menggerebek barisan pejuang kemerdekaan Indonesia, kenapa udah kosong, ternyata informasinya juga jebol gitu. Nah, ini adalah upaya dari para pencopet yang bersama mereka menguping, yang mereka bisa merampok, yang masuk ke dalam rumah, mendengar apa yang terjadi sambil bawain TV-nya gitu dan sebagainya. Dan barisan BWP yang satunya lagi, yang PSK itu sama seperti yang dulu diupayakan oleh Soekarno. Mereka digunakan untuk mencari informasi, mengeruk informasi dari para pelanggannya. Begitu, sekalian untuk menyebarkan penyakit. Inilah yang disebut sebagai senjata biologis berjalan. Yang sayangnya untuk barisan yang terakhir ini terpaksa dibubarkan
hanya dalam waktu tempo 1 tahun, karena justru malah menjebak para pejuang kemerdekaan Indonesia sendiri. Nah, ini sayangnya Baraya. Jadi kan seperti yang saya sampaikan tadi, jadi orang-orang Belanda ketika datang ke Indonesia itu didoktrin untuk tidak melakukan persenggamaan dengan para PSK itu. Mereka lebih memilih untuk memacari orang-orang pribumi di Indonesia yang lebih bersih. Nah, ini tidak diketahui atau ini tidak diantisipasi, sehingga PSK-PSK itu malah dipakai oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia yang tidak tahu bahwa itu adalah upaya untuk menyebarkan penyakit. Kan ini tuh barisan perempuan ini namanya barisan terate, Baraya, disebutnya oleh mereka itu. Terate itu bukan teratai beneran, tetapi tentara rahasia tertinggi. Jadi tentara rahasia tertinggi sedemikian rahasia sampai tidak banyak pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia yang tahu operasi ini. Maka pejuang-pejuang Indonesia yang gatel gitu ya, yang kurang makan, yang stres, yang dan sebagainya, itu menggunakan jasa mereka dan akhirnya kena penyakit. Ribuan tentara Indonesia kena penyakit sipilis gara-gara senjata makan tuan yang diupayakan oleh Maijen Mustopo. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Baraya, bahwa Baraya sah-sah saja dan sangat boleh saja untuk mempertanyakan landasan moral dari para pejuang kemerdekaan Indonesia yang memilih cara seperti ini. Dan ini pun tentu saja akan membuat malu para guru sejarah ketika harus menyampaikannya di sekolah. Tetapi di episode ini saya pernah sampaikan Baraya bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya klaim satu atau dua pihak saja, tetapi bahkan orang-orang yang tidak pernah kita duga atau bahkan musuh sekalipun itu ternyata banyak yang memberikan kontribusi positif terhadap kemerdekaan. Begitupun di episode ini saya sampaikan bahwa kemerdekaan itu tidak hanya bisa diceritakan dengan cerita-cerita yang herois tentang betapa api perjuangan dan api semangat atas kemerdekaan Indonesia itu berkobar-kobar luar biasa, tetapi kita juga bisa melihat bahwa revolusi kemerdekaan Indonesia itu penuh dengan lendir maksiat yang berbau amis. Mohon maaf, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.